Assalamualaikum, kembali lagi bersama channel Baby Manhwa. Terima kasih atas dukungan sahabat pendengar, dan Mamang mohon untuk bantuannya dengan memberi hype di video Mamang, terima kasih. Melanjutkan video sebelumnya, setelah Yeling menggunakan skill barunya, batu raksasa muncul dari atas langit. Ketika batu itu membentur permukaan, tanah bergetar hebat menimbulkan kerusakan yang begitu parah. Yining dan Wu Shao sampai terhempas jauh ke belakang, dengan mulut yang memuntahkan cairan merah. Tubuh yang dipenuhi luka, Wu Shao mengingatkan Yeling jika membunuhnya maka akan membuat keluarga Wu murka. Yeling tidak berniat melenyapkannya, dia hanya ingin memberi pelajaran Wu Shao. Lagi-lagi Yeling mengeluarkan batu raksasa dari atas langit yang keduanya. Semua orang yang melihat di balik semak-semak begitu terkejut, aku tidak percaya, apa-apaan ini masih ada lagi. Wu Shao dan yang lainnya nampak begitu panik, sekali lagi dia mengingatkan meski kau tidak takut dengan keluarga Wu, tapi bagaimana dengan Akademi Supreme? Dia belum tahu Yeling ada dendam tersendiri terhadap akademi itu, kebetulan sekali. Akademi tidak menginginkanku, jadi kita adalah musuh bukan saudara seperguruan. Kalian semua nikmati saja ini. Batu raksasa itu langsung menghujam mereka, daya hancurnya jauh lebih kuat dari yang sebelumnya. Terlihat dampak serangannya, menimbulkan angin yang begitu kencang, asap mengepul di area sekitar, orang yang di balik semak-semak masih terkejut tidak percaya. Yeling menyiksa mereka sampai sedemikian rupa, batu berserakan di mana-mana. Lanjut Yeling pun hendak pergi begitu saja, dan dia menyuruh orang-orang itu untuk membawa mereka agar segera diobati. Selagi para kandidat lain memberi pemulihan kepada Wu Shao dan yang lainnya, Yeling dan Mixiwe melanjutkan perjalanannya mencari kodok emas. Sementara pindah dulu ke zona aman, Zheng Chan mengakui para top skor tahun ini sangat kuat, tapi sudah sejauh ini belum ada satupun orang yang datang ke sini. Beda dengan tahun sebelumnya, seharusnya mereka sudah disibukkan sekarang. Tidak lama datang orang-orang membawa peserta yang terluka, dan itu adalah Wu Shao dan teman-temannya. Zheng Chan langsung bergerak cepat mengobati Wu Shao, dia memperhatikan lukanya yang sangat parah, menduga kelompok Wu Shao telah berhadapan dengan monster berlevel tinggi. Orang yang sebagai saksi memberitahukan, bahwa mereka telah memprovokasi seorang Forbidden Master. Sontak mendengar hal itu Zheng Chan begitu terkejut. Singkat cerita malam pun tiba, Yeling sudah kenyang makan dan nampak kelelahan dia langsung tertidur. Di samping itu Mixiwe memikirkan dalam benaknya, baru pertama kali bertemu dengan orang yang sangat cepat menaikkan levelnya. Dia pun termotivasi untuk menjadi lebih kuat, agar tidak menjadi beban bagi Yeling di masa depan. Namun tidak lama tiba-tiba muncul sosok monster yang terlihat sangat kuat, Cerberus dengan level 36, kini berdiri tepat di hadapan mereka dengan sorot mata yang menatap tajam. Cerberus langsung menyemburkan api ke arah mereka, dan dengan cepat Mixiwe langsung bergerak menyelamatkan Yeling. Melihat itu Yeling sontak terkejut, bukankah itu monster tingkat tinggi? Dampak serangan dari Cerberus, dalam satu hembusan saja menimbulkan area sekitar langsung porak-poranda. Yeling mengingatkan Mixiwe untuk berhati-hati dan tetap di belakangnya, karena monster ini akan sangat sulit untuk ia hadapi. Yeling mulai mengeluarkan Fireball, lalu ia lesatkan tepat ke arah Cerberus. Serangan Yeling yang begitu ganasnya, oleh makhluk yang berlevel di atas mereka, serangannya itu langsung dilahap begitu saja. Yeling begitu terkejut tidak percaya, mustahil, seranganku dapat dia telan tanpa terluka sedikit pun. Monster yang disebut anjing dari neraka berkepala 3 ini, mulai menyerang balik Yeling. Dari setiap kepalanya bisa mengeluarkan kekuatan yang berbeda-beda. Sebelumnya api ganas yang ia semburkan, sekarang cairan hijau yang sangat beracun. Yeling dan Mixiwe melompat untuk menghindari serangan itu, Mixiwe mengingatkan Yeling hati-hati, jangan sampai tubuhnya terkena serangan itu sedikit pun. Lanjut Cerberus hendak mencengkram Yeling dengan kuku tajamnya, namun Yeling melompat kembali dan berhasil menghindari serangan itu. Dia pun mulai serius lalu mengaktifkan Forbidden Curse-nya, terlihat tombak petir melesat cepat, Cerberus juga menyemburkan kembali cairan hijau dari mulutnya, tetapi serangan Yeling jauh lebih kuat tidak bisa dihentikan begitu saja. Sehingga salah satu kepala Cerberus itu langsung hancur dalam sekejap. Cerberus meraung kesakitan dia semakin murka, cairan hijau terus menyembur ke segala arah, dan Yeling pun sedikit menjauh untuk menjaga jarak. Lalu ia mengeluarkan benteng pertahanan untuk memblok serangan Cerberus, sambil menyiapkan serangan berikutnya. Yeling melompat kemudian dia lesatkan laser biru ke arah Cerberus, serangannya berhasil menghancurkan satu lagi kepalanya. Cerberus yang mengerang kesakitan satu persatu kepalanya telah Yeling musnahkan, lanjut Yeling mulai menyiapkan kembali Forbidden Curse untuk mengakhiri pertarungan. Tiba-tiba petir dari atas langit muncul, dan langsung menghujam seluruh tubuh Cerberus. Mixiwe sangat tercengang melihat kekuatan Yeling dalam mode serius,
inikah kekuatan seorang Forbidden Master, dia sangat menakutkan. Yeling mendarat sementara Cerberus yang sudah hancur berkeping-keping terlihat akan meledak, Yeling pun langsung bergerak cepat membawa Mixue yang masih terpaku. Cepat lari jangan sampai terkena api hitamnya, Yeling dan Mixue berlari sejauh mungkin menghindari dampaknya, terlihat dari kejauhan tiba-tiba ledakan besar terjadi, asap pun mengepul sampai ke atas langit. Akhirnya mereka dapat selamat dan terhindar dari ledakan itu. Yeling dan Mixue mendapatkan XP 720, setelah berhasil membunuh bis berlevel 36. Tidak lama terdengar oleh Mixue suara kodok, rupanya bis yang mereka cari ini tidak jauh dari ledakan Cerberus. Terlihat pantatnya yang terbakar terkena dampak dari api hitam itu, kodok tersebut tidak bisa kabur lagi. Yeling pun langsung menyergapnya. Dia mendapatkan marsial yang sangat langka untuk di-crafting, kemudian Yeling menodongkan senjata ke kodok itu, dan memintanya untuk mengeluarkan lebih banyak lagi harta. Kodok itu pun memuntahkan sebuah batu yang tidak Yeling ketahui, apa ini, itu hanya batu biasa, kodok sialan. Yeling menggetok kepala si kodok, kau berani-beraninya memberikanku barang seperti ini, cepat keluarkan semua harta yang ada di perutmu. Pindah ke lain sisi di zona aman, Zheng Chan dan para tim medis telah berhasil mengobati Wu Shao dan yang lainnya. Tidak lama Wu Shao keluar dengan terpincang-pincang, Zheng Chan mengingatkannya untuk beristirahat karena tubuhnya masih belum pulih. Dalam hati Wu Shao dia menyimpan dendam terhadap Yeling, yang membuatnya sampai sedemikian rupa. Lihat saja bajigur miskin, urusan kita belum selesai. Di lain sisi Yeling mengikat kodok itu di pohon, dia mengancam kalau kodok tersebut tidak mau mengeluarkan semua hartanya, maka akan mengakhiri hidupnya. Yeling mulai menunjukkan skillnya, sebelum melancarkan serangan, Yeling mengatakan kabar baik dan buruk kepada si kodok. Kabar baiknya penderitaan si kodok akan segera berakhir, dan kabar buruknya hidup si kodok juga akan berakhir. Tiba-tiba kodok itu memuntahkan sesuatu dari mulutnya, sebuah tombak yang memiliki aura sangat pekat. Sontak Yeling begitu terkejut, Mixue mengatakan bahwa itu adalah Magic Staff Grade Epic. Yeling langsung mengambil dan membaca status senjata tersebut, yang dapat meningkatkan spiritual si pengguna sampai 50%, dan penggunaan skill elemen api akan lebih hemat mana. Yeling sangat puas dengan hadiah itu, dia pun menyomot bibir si kodok. Lanjut dia mencoba tombak Magic Staff, aura api mulai mengalir menyelimuti senjatanya. Dia tebaskan secara random, tiba-tiba dalam sekali ayunan dari tanah merambat energi api yang begitu besar. Yeling dan Mixue sangat terkejut, sampai mereka tidak bisa berkata-kata, karena tebing batu yang ada di dekatnya dalam sekejap langsung hancur. Terlihat dampak serangannya, bahkan area sekitar sampai porak-poranda. Si kodok saja tidak menduga, Yeling dapat mengeluarkan kekuatan dari tombak itu secara maksimal. Bukankah seranganmu ini terlalu kuat bagi seorang murid akademi? Karena si kodok dapat memenuhi keinginan Yeling, dia pun melepaskannya dan membiarkan si kodok hidup bebas. Yeling tampak bersemangat, mereka pun bergegas pergi dari sana mencari monster lain, sekaligus ingin menguji kekuatan tombaknya. Sampai di ujung tebing Yeling melihat area sekitar, tidak ada satupun monster yang ia temukan. Mixue mengatakan apakah kau belum cukup puas, akhir-akhir ini semua monster telah kau babat habis. Mereka pun melanjutkan perjalanan ke hutan lebih dalam lagi. Di gerbang ruang teleportasi sudah banyak para peserta yang sudah berkumpul, padahal masih ada 2 hari lagi waktu yang tersisa untuk berada di alam top score. Mereka mengeluh karena di sini sudah tidak ada monster, dan hanya melihat banyak area yang sudah hancur sisa ledakan. Tidak lama Yeling dan Mixue sampai di sana, orang-orang itu melihat mereka langsung bergegas pergi begitu ketakutan. Lalu Zheng Chan menghampiri Yeling dan Mixue, apa kalian yakin ingin keluar dari Secret Realm secepat ini? Dengan tegas Yeling membenarkan itu, karena selama dia menjelajah sudah sulit menemukan monster. Sebelum keluar, Zheng Chan meminta mereka untuk memberitahukan level dan statusnya untuk ia catat. Sekarang Yeling sudah mencapai level 25, mendengar itu bukan hanya Zheng Chan, orang-orang yang ada di sana pun terkejut. Apa kita tidak salah dengar, hanya dalam beberapa hari saja dia telah menaikkan 7 level. Mungkinkah semua monster telah dia habisi sendirian? Lanjut Yeling pun akan segera pergi dari Secret Realm, namun tiba-tiba Zheng Chan menghentikannya. Kemungkinan besar top skor nasional tahun ini adalah dirimu, kau harus menunggu, setelah acara ini ditutup kau harus mengklaim dulu hadiahnya. Tidak lama muncul Wu Shao yang datang-datang ngedumel, sial, sudah susah payah aku menangkap katak emas tapi tidak ada apa-apa, bahkan tidak ada satupun monster yang kutemukan. Lalu bawahan Wu Shao melaporkan, bahwa semua monster telah dihabisi oleh Yeling, dan dia telah mencapai level 25. Mendengar itu Wu Shao sangat terkejut, apa kau tidak salah bicara, dalam sekejap saja dia sudah mencapai level setinggi itu.
Mixue nyeletuk mengatakan yang membuat Wu Shao tersinggung. Nasib sebagian orang menyedihkan, masuk level 22 keluar juga level 22. Sialan Forbidden Master menghabiskan sumber XP, sedangkan dia akan segera mati. Benar, tenang saja, tidak akan ada orang dengan job itu dapat hidup lama. Mixue menyatakan pembelaan terhadap Yeling, jangan menyalahkan orang lain, itu semua karena kau yang tidak berguna, tidak dapat membunuh monster-monster itu, malah mengolok-olok kami. Tiba-tiba saja langit berubah menjadi merah, Yeling merasakan kekuatan yang sangat besar muncul dari kejauhan. Mixue begitu cemas sampai dia terlihat sangat ketakutan, tanah berguncang hebat terjadi gempa bumi yang sangat besar. Orang-orang mulai terjatuh satu persatu merasakan tekanan yang begitu mengintimidasi. Pintu keluar dari Skrit Realm pun langsung menutup total, lalu tidak lama pancaran aura pekat dari atas langit menghujam permukaan, terdengar suara yang mengatakan, gemetarlah manusia-manusia lemah. Begitu banyak muncul monster yang berterbangan di udara, Zheng Cheng mengetahui bahwa mereka merupakan ras demon. Wajahnya nampak pucat pasih, keringat dingin langsung mengucur deras. Mau tidak mau dia sebagai pemimpin acara ini, harus bertindak untuk menyelamatkan semua peserta. Zheng Chan langsung menerjang. Dari portal dimensi gelap terdengar suara yang tertawa terbahak-bahak, lalu sosok tersebut muncul menunjukkan wujudnya. Kalian para manusia hanya makanan bagi kami, berani-beraninya kalian memusnahkan budak kaumku. Sosok itu sangat marah, semua monster di alam Skrit Realm telah dibantai abis, dengan tatapan tajamnya saja semua orang merasakan tekanan intimidasi yang sangat kuat. Zheng Chan pun meneriakkan kepada semua peserta, untuk segera berdiri dan jangan takut, karena orang di luar pasti sudah mendeteksi, dan akan mengimbala bantuan. Namun tiba-tiba salah satu monster kuat sudah berada tepat di hadapannya, dan bersiap mendaratkan pukulan. Dengan refleks yang cepat Zheng Chan langsung menyadari itu, dia pun menahan serangannya meski cukup kesulitan. Perbedaan kekuatan terlihat jelas, Zheng Chan terdorong mundur cukup jauh. Pemimpinnya menyerahkan Zheng Chan sebagai lawannya, sementara itu dia menghampiri para peserta top skor. Zheng Chan meneriaki pemimpin ras demon, jangan sekali-kali kau menyentuh mereka. Jangan khawatir, aku hanya akan main-main saja. Pemimpin demon mengajukan tantangan, jika ada yang bisa mengalahkannya maka semuanya akan dibebaskan. Terlihat dia berada di level 20, dan orang-orang pun nampak meremehkan pemimpin demon itu. Apa yang perlu ditakutkan, dia hanya level 20 kita pasti bisa mengalahkannya. Tidak lama satu peserta dengan percaya diri maju sebagai penantang pertama, dia top skor dari kota Chao, dengan job naik berlevel 21. Semua orang menduga bahwa orang itu dapat menang, karena levelnya yang berbeda satu tingkatan, namun tiba-tiba saja hanya dengan acungan telunjuk pemimpin demon, peserta itu langsung muntah cairan merah. Dia terdorong mundur sampai menabrak banyak orang yang berada di belakangnya. Lalu Yeling dengan sigap menahan orang itu meski dia pun sedikit terdorong mundur. Pemimpin demon merendahkan orang yang ia hajar, top skor ya, lucu sekali, kau lemah seperti semut. Melihat kekuatannya semua orang yang tadinya percaya diri langsung terdiam ketakutan, kenapa kalian tidak ada yang berani maju lagi, apakah kalian sangat ketakutan? Manusia memang pengecut. Wu Shao pun meneriaki Yeling untuk maju, kau tunggu apa lagi, kekuatan yang besar mendatangkan tanggung jawab yang besar. Lalu semua orang mendorong agar Yeling bertindak, karena semua monster di alam itu telah dia habisi sendirian. Mixue tidak terima dengan semua ucapan para peserta yang menargetkan Yeling, kalian barusan mentertawakannya, sekarang memintanya untuk menyelamatkan kalian. Wu Shao menimpali perkataan Mixue, kalau saja dia tidak melukaiku, dan menghabisi semua monster, bagaimana aku bisa naik level dan menghadapi demon itu, ini semua gara-gara Yeling. Dengan santai Yeling pun menjawab ocehan Wu Shao, aku mau saja bertarung dengannya, hanya saja equipmentku tidak memadai. Bagaimana jika semua orang yang ada di sini memberikan harta tingkat tingginya? Yeling, kau sangat keterlaluan, bagaimana bisa meminta equipment semua orang? Dengarkan baik-baik, aku mempertaruhkan nyawa untuk melawannya, sedangkan kalian tidak mau mendukungku dengan equipment tingkat tinggi. Jangan sombong kau Yeling, kami akan memberikan equipment itu, kita lihat apa kau masih hidup untuk menggunakannya. Yeling mulai maju bersiap untuk melawan pemimpin demon, dan menyuruh Mixue untuk mengumpulkan semua equipment dari semua para peserta. Pemimpin demon heran dengan sikap para manusia, di situasi genting begini bisa-bisanya mereka meributkan hal semacam itu. Yeling mulai mengaktifkan Forbidden Curse, lalu aura merambas dari tubuhnya. Sejenak mereka saling menatap tajam, angin berhembus meniup suasana yang semakin mencekam. Di saat daun terakhir melintas di hadapan mereka, tanpa rapalan mantra Yeling langsung melontarkan beberapa fireball dalam sekali gerakan. Orang-orang meremehkan tindakannya, apa-apaan orang ini,
dia hanya melancarkan Fireball biasa untuk melawan iblis itu. Di saat Fireball mulai mendekati si iblis, dia mentertawakan Yeling yang menurutnya itu sangat lucu. Padahal itu hanya serangan pengalihan, Yeling langsung melesat cepat, dan hendak menebas lehernya. Namun iblis itu bukan lawan yang dapat dengan mudah ia lukai, hanya dengan tangan kosong pedang Yeling dia tahan. Yeling tersenyum tipis di hadapannya, karena serangan yang sebenarnya sudah ia persiapkan dari arah lain. Terlihat Fireball yang sangat besar melesat cepat, membuat iblis itu menggertakkan giginya. Apa ini Fireball yang sebelumnya ia lepaskan? Serangan Yeling mengenai telak si iblis, ledakan yang sangat besar pun terjadi, terlihat iblis itu terbakar di tengah kobaran api. Sebagian orang yang tidak tahu Fireball Yeling kebingungan, karena skill rendahan bagaimana bisa menimbulkan daya hancur yang begitu mengerikan. Semua orang bersorak-sorai meneriakan Yeling menang, namun salah satu peserta menyadari bahwa iblis itu masih belum kalah. Api yang membakar si iblis semuanya ia serap begitu saja, terlihat di belakangnya ada lubang hitam yang menetralkan api itu. Meski si iblis mengalami luka bakar di tubuhnya, tapi dia masih berdiri kokoh. Bahkan dalam sekejap luka-lukanya langsung pulih seketika, lalu iblis itu menawarkan Yeling untuk menjadi bawahannya, bahkan dia akan memberikan kehormatan tanpa akhir. Yeling membalikan perkataannya, aku juga menyukaimu, bagaimana kalau kau menjadi anakku, dan saat aku jadi kaisar kau akan jadi putra mahkota. Lalu ia mengaktifkan skill lainnya, tiba-tiba saja iblis itu sudah melesat cepat dan berada di hadapannya. Yeling yang panik karena skill yang ia persiapkan terganggu, maka dia mengorbankan organ tubuhnya. Dan berhasil menghindari serangan si iblis yang sangat kuat, tapi iblis itu tidak memberi Yeling cukup waktu, dia langsung menerjang kembali dan terus melancarkan serangan yang tidak henti-hentinya. Setiap pukulannya sangat berat untuk Yeling tahan, dia pun sampai memuntahkan cairan merah tidak sanggup menerimanya. Setiap Yeling mengeluarkan skillnya, iblis itu selalu menyerang sehingga skill yang digunakan Yeling terus gagal. Wu Shao dan orang yang tidak mengetahui situasinya, menganggap Yeling hanya menghindar dan tidak melakukan serangan. Kejadian yang begitu aneh menimpa mereka semua, tiba-tiba semua merasa panas dan sangat haus sampai bibirnya pecah-pecah. Lalu si iblis mentertawakan Yeling, yang sudah ia ketahui pola serangannya, tinggal mengganggu saat menggunakan skill maka Yeling tidak akan bisa melawan. Yeling menjawab ocehannya, apa kau bodoh, lihat sekelilingmu, iblis itu terkejut begitu banyak skill yang Yeling persiapkan selama dia lari ke sana kemari. Apa ini? Itu hanya skill iluminasiin biasa, lalu Yeling mengaktifkan skillnya. Tiba-tiba semuanya dalam serempak langsung meledak, meski itu hanya skill rendahan biasa, tapi dengan begitu banyaknya menimbulkan daya hancur cukup kuat dan suhu yang sangat panas. Api berkobar menyelimuti iblis itu, dia pun mengaktifkan Magic Cell untuk memblok dan menahan hawa panasnya. Dengan percaya diri iblis itu mengatakan, bahwa serangan seperti itu tidak akan bisa melukaiku. Tidak berhenti di situ, di saat pandangannya terhalang oleh api, Yeling melesatkan Forbidden Curse Eternal Arrow. Stamina Yeling yang semakin menipis dia kerahkan dalam satu serangan, tombak emas berhasil menusuk iblis itu sampai menembus tubuhnya. Pandangan langsung suram, amarah yang meledak tidak terima dirinya telah dilukai oleh seorang manusia. Secara perlahan dia genggam tombak yang masih menancap di dadanya, lalu iblis itu dengan kuat langsung menghancurkannya. Berani-beraninya kau manusia, akan kubunuh kau. Si iblis langsung menerjang cepat ke arah Yeling, dengan tenaga yang seadanya, Yeling berusaha menahan serangannya yang begitu brutal. Perbedaan kekuatan yang begitu besar, membuat Yeling tidak kuat menahan tekanannya sehingga dia muntah cairan merah. Yeling terhempas sangat jauh, sampai tubuhnya membentur tebing batu sangat keras. Iblis melayang di udara mengeluarkan dua dagger dari bayangan hitam. Dan Yeling dengan tubuh yang semakin melemah, dia mengambil resiko mengorbankan sebagian organ dalamnya untuk menghadapinya. Forbidden Curse elemen api ia alirkan ke tombak, untuk memicu kekuatan hingga 50%, dan meningkatkan stat Burning Reincarnation. Berencana melancarkan serangan pamungkas untuk menyelesaikan pertarungan, tiba-tiba lingkaran yang Yeling ciptakan rupanya belum semuanya ia gunakan. Iblis itu nampak terkejut, ia tidak menduga Yeling masih banyak menyisakan jebakan. Tidak lama ledakan yang jauh lebih kuat dari sebelumnya terjadi, api berkobar begitu besar langsung menerpa si iblis dari belakang. Terlihat tubuhnya yang dipanggang dengan suhu api yang sangat panas, sampai menekannya ke permukaan. Semua orang yang melihat kejadian itu, tidak ada satupun yang tidak tercengang. Setelah apinya mereda, asap yang mengepul secara perlahan menghilang. Dampak serangan Yeling membuat area sekitar hancur, menyisakan lubang begitu besar. Iblis itu terkapar tidak berdaya namun dia masih tersadar. Lalu bawahan si iblis yang berhadapan dengan Zhen Chang langsung menoleh Yeling, dan melesat cepat ke arahnya.
Zenchan berteriak lantang mengingatkan Yeling untuk berhati-hati. Stamina yang sudah terkuras habis, Yeling sudah tidak bisa berdiri untuk menghadapi monster yang mendekatinya. Namun tiba-tiba saja monster tersebut ditebas oleh seseorang, dalam satu ayunan pedang dan langsung musnah. Semua orang nampak terkejut, rupanya orang yang datang menolong adalah wali kota Sencheng. Lanjut dia melancarkan serangan berikutnya, untuk memusnahkan para ras demon yang tersisa. Dengan satu acungan telunjuknya, laser kuning melesat menghancurkan sebagian besar para demon. Bahkan Master Su, profesor dari Akademi Supreme pun datang untuk membantu. Salah satu bawahan ras demon berhasil mendekati tuannya, dia pun hendak membawanya untuk kabur dari sana. Sebelum pergi pemimpin iblis memperkenalkan diri yang bernama Gallagher, dia merasa terhormat karena Yeling bisa membuatnya sampai seperti ini. Lalu mereka langsung melesat cepat hendak memasuki ruang portal, namun wali kota Sencheng tidak membiarkan mereka pergi begitu saja. Dia melesatkan serangan yang begitu cepat menuju tepat ke arah Gallagher. Mereka menyadari serangan itu, dan si bawahan Gallagher mendorong tuannya sedangkan dia menahan serangan tersebut. Terlihat sebuah tangan raksasa muncul dari bawah tanah, kemudian memblok serangan dari wali kota. Bentrokan kekuatan tidak bisa dihindari, terjadi ledakan yang sangat kuat membuat asap tebal mengepul di area sekitar. Dan Gallagher pun berhasil melarikan diri. Bersambung.